Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama di masjid ini, di Masjid Al-Hidayah yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita dan keluarga kita, juga orang-orang yang kita cintai. Para jamaah hadirin, salah satu amalan utama yang sangat ditekankan selama kita beribadah di bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Idza jaa Ramadan fa'aktsir minas shadaqah. Jika Ramadan telah menghampiri kita semua, maka perbanyaklah sedekah. Karena dengan bersedekah itu bukan saja akan membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, tetapi bersedekah itu juga dipastikan oleh Allah dan Rasul kita Muhammad SAW bahwa bersedekah itu manfaatnya akan kembali kepada kita semua orang yang mau bersedekah atau mau memberi. Misalnya kita bisa baca ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, dan apa yang engkau infakkan, yang engkau dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuh, maka itu akan dikembalikan kepada kita dengan berlipat ganda. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki untuk kita semua. Nah, ini janji Allah para jamaah, dan janji Allah itu pasti benar adanya. Karena itu tidak ada cerita orang yang rajin berderma, hidupnya suka memberi, atau dalam bahasa Surabayaan hidupnya itu suka nyah-nyoh. Nyah-nyoh itu loman ya, suka loman, lalu hidupnya kok terus mengalami kesulitan, rasanya tidak ada. Yang terjadi justru adalah sebaliknya. Mereka yang hidupnya suka memberi, suka berderma itu hidupnya akan dijamin oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah dunianya bahkan akhiratnya. Dan itulah janji Rasul kita di dalam sebuah hadis yang menyatakan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan kehidupan orang yang sedang berada dalam kesulitan, seperti kesulitan yang dihadapi sebagian saudara-saudara kita selama pandemi ini. Dan kita pada Ramadan ini adalah Ramadan tahun ketiga pandemi. Meskipun pandemi sudah mulai melandai, tapi pandemi belum benar-benar hilang dari kehidupan kita. Dan ada begitu banyak orang yang sedang berada dalam kesulitan itu. Bahkan data Bappenas itu seringkali mengungkapkan ada tidak kurang dari 25 juta orang yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK dan lain-lain selama pandemi ini. Dan mereka pasti mengalami kehidupan yang sangat sulit. Ekonomi keluarganya pasti akan terganggu, pendidikan anak-anaknya pasti juga akan terganggu, dan kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, di tengah-tengah mereka yang sedang mengalami kesulitan itulah kehadiran kita semua yang dititipi amanah oleh Allah
dengan amanah harta, dengan amanah kepemilikan kekayaan, maka hidup kita diperintahkan untuk rajin memberi, rajin berderma tadi. Dan orang-orang yang memudahkan hidup, menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan tadi itu, oleh Rasulullah dijanjikan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang itu akan dimudahkan hidupnya oleh Allah, dunianya dan akhiratnya. Para jamaah, pada bulan April 2014 yang lalu, salah seorang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Bill Gates itu pemilik Microsoft. Itu datang ke Indonesia. Bukan hanya datang dengan tanpa bantuan, dia datang dengan membawa bantuan sebanyak 450.000 US dollar. Kalau dirupiahkan tentu akan sangat banyak jumlahnya. Lalu Bill Gates pada saat penyerahan sumbangan atau donasi itu mengundang orang-orang kaya di Indonesia ini. Ada ratusan orang kaya yang datang di Indonesia. Lalu di tengah-tengah acara itu Bill Gates berpidato menyampaikan, mari menyumbang, mari memberi, mari berderma. Kata Bill Gates, saya sudah membuktikan Microsoft saya semakin berkembang dan perkembangannya semakin pesat. Salah satunya adalah karena saya rajin memberi, kata Bill Gates. Bill Gates itu seorang Yahudi yang tentu tidak kenal dengan ayat, tidak kenal dengan hadis tadi itu, tapi keyakinannya melebihi segala-galanya. Dan karena itu kita yang punya ayat, kita yang punya hadis, tentu kita punya keyakinan yang kuat bahwa siapapun yang rajin memberi, siapapun yang hidupnya suka nyah-nyoloman pada sesama, termasuk berinfak di jalan Allah, terlebih di bulan suci Ramadan ini, maka hidupnya pasti akan dimudahkan oleh Allah dunianya dan akhiratnya. Kalau tidak harta bendanya dilipat gandakan oleh Allah, maka orang itu akan diberikan karunia-karunia dalam bentuk yang lain. Kesehatan, kebaikan keluarga, keluarganya tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya sukses, menjadi anak yang soleh dan solihah, bagian-bagian dari rahmat dan karunia yang bisa kita peroleh jika kita rajin memberi, jika hidup kita suka berderma. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong sesamanya. Ini janji Allah dan janji Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis para jamaah, Rasul kita menyatakan maluka ma qaddamta, kata Nabi, hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa malu warithika ma akharta, dan hartamu yang engkau simpan, yang engkau tabung, yang engkau investasikan dalam berbagai bentuk itu sejatinya bukan hartamu, kata Rasulullah. Itu bukan harta kita. Itu adalah harta yang akan kita wariskan kepada ahli waris kita. Dan ditekankan oleh Nabi di awal hadis tadi itu, harta kita yang sejati, harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita pakai untuk menyumbang masjid, menyumbang madrasah, menyumbang amal-amal sosial, termasuk menolong anak-anak yang tidak punya, sementara semangat belajarnya luar biasa, lalu kita tutup SPP-nya dengan uang kita. Itu adalah bagian dari harta kita yang sejati, harta kita yang sesungguhnya. Para jamaah, ada pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa kita peroleh sebagai bangsa dan negara yang mayoritas dihuni oleh umat Islam ini. Pada 2021 itu ada sebuah survei, sebuah penelitian. Judul surveinya itu adalah World Giving Index 20 and 21. Indeks kedermawanan negara-negara di dunia. Survei itu dilakukan oleh dua lembaga survei terkenal. Satu namanya Gallup International Survey, yang kedua namanya Charity Aid Foundation. Sama-sama bermitra untuk menggarap proyek tadi itu.
riset survei dengan judul Indeks Kedermawanan Negara-negara di Dunia. Ada 144 negara yang disurvei, yang diteliti dengan berbagai pertanyaan, termasuk adanya lembaga-lembaga sosial, kemauan untuk mendonasikan uang, termasuk membantu orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang asing yang tidak dikenal. Dan di dalam survei itu para jamaah, Indonesia itu diposisikan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Nanti ibu bapak bisa baca di survei yang dipublish, yang diterbitkan pada bulan Juni 2021. Nanti silakan diklik judulnya Indeks Kedermawanan Negara-negara di Dunia 2021. Nanti akan kelihatan Indonesia itu mengalahkan negara mana saja. Negara-negara maju kalah semua oleh Indonesia. Soal kedermawanan, soal nyah-nyohnya tadi itu, soal kelumanannya tadi itu. Dan saya yakin, kita semua yakin, indeks kedermawanan Indonesia menjadi nomor 1 itu sebagian besar adalah karena sumbangsih kita sebagai bagian dari umat yang terbesar di negara ini. Kalau angka statistikanya itu kan sampai 87% ya Bapak Ibu ya, umat Islam Indonesia ini. Kita semua tidak terbayang kalau negara yang dihantam pandemi selama 3 tahun berjalan ini bisa tumbuh, bisa tangguh luar biasa. Kita nggak terbayang kalau tidak karena sesama warga bangsanya itu suka memberi, sesama warga bangsanya itu suka membantu, mengamalkan ajaran The Theology of Al-Ma'unism, teologi tolong menolong, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Karena itu maka Ramadan ini sejatinya menjadi ujian kedermawanan kita semua. Ujian kita semua, apakah kita termasuk hamba yang suka membantu sesama, suka menolong sesama, suka berderma membantu mereka yang sedang kesulitan atau tidak. Dan tentu saja melalui wasiat tausiah seperti ini para jamaah kita saling mengingatkan supaya masing-masing kita rajin memberi, suka berderma, dan kita diingatkan oleh Nabi kita bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah harta kita yang kita infakkan, yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui semangat Ramadan kita ini kita rajin berderma. Hidup kita suka nyahnyo, suka luman, memberi pada sesama. Dijauhkan oleh Allah dari sikap kikir, dari sikap medit, dari sikap bakhil. Karena apa? Karena sikap itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.